Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima kasih. Dengan gembira bersama melangkah, kita semua menghadap Tuhan, bertepuk tangan nyanyi sukaria, sebab besar kasih setianya. Angkatlah hati jiwa, mohon rahmat berlimpah, agar kita pun pantas berkenan kepadanya. Satukan kami umat-Mu ya Tuhan, dalam Kristus jadi satu warga, hingga kami sehati dan sejiwa memuliakan nama-Mu Tuhan. Ku sadar tak semua dapat aku lakukan dalam hidupku. Hatiku percaya rencana-Mu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu Tuhan, namun hatiku tetap memandang wajah-Mu. Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat melihat atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Teman-teman, sebelum memulai renungan kita, ada baiknya kita berdoa dan buat tanda kemenangan kita. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus selalu beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Teman-teman, sebagai umat Allah yang tidak pernah luput dari dosa, maka marilah kita mengakui dosa kita di hadapan sesama, terlebih-lebih di hadapan Tuhan Allah kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantarkan kita ke kehidupan yang kekal. Ya Allah Bapa yang bertahta di kerajaan surga, ya Bapa, puji serta syukur kami panjatkan kepadamu atas kehadiranmu hingga kami masih bisa menikmati pagi ini dan kami masih bisa memulai renungan kami.
Ya Bapa, kiranya Engkau berkati renungan kami awal, pertengahan, hingga akhir. Kiranya Engkau juga membukakan pintu hati kami, agar apa yang sebentar lagi kami dengar bisa kami terima di dalam hati kami, sehingga Engkau bisa bertahta di dalam hati kami. Ya Bapa, ampuni juga segala kesalahan dosa yang perbuat, kiranya Engkau mengampuninya. Doa ini kami sampaikan melalui perantara Yesus Tuhan kami, kini sepanjang segala masa. Amin. Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Sabdamu ya Tuhan adalah roh dan kehidupan. Sabdamu ya Tuhan adalah roh dan kehidupan. Sabdamu ya Tuhan adalah roh dan kehidupan. Kita diambil dari Injil Lukas 8 ayat 4 sampai 15. Beginilah bunyinya. Perumpamaan tentang seorang penabur. Ketika orang banyak berbondong-bondong datang, yaitu orang-orang yang dari kota ke kota, menggabungkan diri pada Yesus, berkatalah ia dalam suatu perumpamaan. Adalah seorang penabur keluar untuk menaburkan benihnya. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu diinjak orang dan burung-burung di udara memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, dan setelah bertumbuh ia menjadi kering karena tidak mendapatkan air. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, dan semak itu tumbuh bersama-sama dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, dan setelah tumbuh berbuah 100 kali lipat. Setelah berkata demikian, Yesus berseru, "Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Apakah maksud perumpamaan itu?" Lalu ia menjawab, "Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah, tetapi kepada orang-orang lain itu diberitakan dalam perumpamaan, supaya sekalipun memandang, mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar, mereka tidak mengerti." Inilah arti perumpamaan itu. Benih itu ialah firman Allah, yang jatuh di pinggir jalan itu ialah orang yang telah mendengarnya. Kemudian datanglah iblis lalu mengambil firman itu dari dalam hati mereka, supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Yang jatuh di tanah yang berbatu-batu itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menerimanya dengan gembira. Tetapi mereka itu tidak berakar. Mereka percaya sebentar saja, dan dalam masa percobaan mereka murtad. Yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu, dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup, sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengarkan firman itu menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Demikianlah Injil Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa dan buat tanda kemenangan atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa yang bertahta di kerajaan surga, terima kasih karena Engkau sudah memberkati renungan kami awal, pertengahan, hingga akhir. Ya Bapa, kiranya apa yang kami dengar dalam renungan tadi, firman-Mu, kiranya firman-Mu lah yang bisa menjadi pedoman kami dalam kami menjalankan hidup kami sehari-hari. Ya Bapa, setelah kami juga memulai aktivitas belajar kami, kiranya Engkau memberkati guru-guru kami yang memberikan ilmu kepada kami. Kiranya Engkau juga memberkati kedua orang tua kami. Ya Bapa, ampuni juga segala kesalahan dosa yang perbuat, kiranya Engkau mengampuninya. Doa ini kami sampaikan melalui perantara Tuhan kami kini sepanjang segala masa. Amin. Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.